Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah solilan solihah, kepriye kabare? Mugi-mugi bocah-bocah solilan solihah sedanten sehat nggih lan tansah ing pangayoman Allah taala. Amin. Bocah-bocah solilan solihah sampun siap sinau basa Jawa dina iki? Ayo saiki padha disiapno buku basa Jawane lan aja lali diwiwiti nganti maca donga supaya pasinaon dina iki diwenehi kelancaran lan pastine kudu tetep semangat sinau ya. Dina iki wayahe sinau basa Jawa ulangan loro kompetensi dasar 3.2 lan 4.2. Tujuan pasinaon dina iki yaiku mangerteni carane ndapuk teks pelaporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran bahasa Jawa hari ini yaitu diharapkan kalian memahami cara untuk mengambil teks laporan hasil observasi atau penelitian. Ndapuk teks pelaporan hasil observasi ono 3 tahapan. Jadi ketika hendak mengambil teks laporan hasil observasi, tahapannya itu ada 3. Apa saja? Yang pertama, ya, jika kalian hendak melakukan observasi, yang pertama caranya adalah ndapuk cengkorongan utawa kerangka observasi. Jadi sebelum kalian melakukan observasi, kalian harus membuat kerangka observasinya terlebih dahulu. Nah, kerangka observasi itu seperti apa sih? Nah, ini akan Ustazah jelaskan ya. Nah, ini adalah contoh kerangka observasi. Jadi, sebelum kalian melakukan observasi atau penelitian harus menyiapkan beberapa diantaranya, yaitu kalian harus menentukan objek penelitian, yaitu apa yang akan kalian teliti. Kemudian, yang kedua, kalian harus menentukan dino utawa tanggal observasi, yaitu menentukan hari dan tanggal akan dilaksanakan observasi atau penelitiannya. Kemudian kalian juga harus menentukan papan panggonan, yaitu tempat dilakukannya observasi. Kemudian kalian juga harus menentukan waktu observasinya kapan dan juga siapa saja peserta observasinya, dan kalian juga harus menuliskan kerangka hasil observasi. Kerangka hasil observasi ini bisa kalian tuliskan berupa poin-poin apa saja dari observasi itu yang ingin kalian cari tahu, yang ingin kalian teliti. Contohnya di sini Ustazah menuliskan bahwa objek penelitian atau yang akan diteliti itu adalah sapi perah. Maka poin-poin yang ingin Ustazah teliti akan Ustazah jabarkan di sini ya pada hasil observasi. Yang pertama, di sini Ustazah ingin mencari pengertian dari sapi perah. Nah, untuk pengertian dari sapi perah ini nanti bisa didapatkan jawabannya ketika kalian sudah melakukan observasi. Kemudian hasil observasi yang ingin Ustazah cari tahu lagi adalah ciri-ciri dari sapi perah. Kemudian ada mupangat bagian sapi perah, yaitu manfaat dari bagian-bagian sapi perah. Dan yang terakhir adalah mupangat sapi perah kanggo panguripani manungsa. Jadi manfaat sapi perah bagi kehidupannya manusia. Nah, pada kerangka observasi ini, di bagian hasil observasi ini cukup dituliskan beberapa poin seperti ini ya. Nah, poin-poin ini, yang keempat poin ini nanti yang akan kalian cari jawabannya setelah kalian melakukan penelitian. Jadi ini adalah contoh kerangka untuk persiapan sebelum kalian melakukan observasi. Jadi ini yang harus dipersiapkan. Setelah itu, setelah mengambil kerangka observasi atau apa saja yang harus dipersiapkan, baru yang kedua kalian bisa melakukan observasi. Nah, melakukan observasi ini juga ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah observasi yang dilakukan secara langsung, yaitu peneliti terjun langsung menyang lapangan kanggo ndelok kahanan kang dumadi sanyatane. Jadi pada observasi langsung ini peneliti berangkat terjun langsung ya
berangkat langsung menuju lokasi penelitian untuk meneliti secara langsung bagaimana keadaan objek yang akan ditelitinya. Kemudian jenis penelitian yang kedua adalah observasi ora langsung atau penelitian tidak langsung, yaiku kegiatan pawawas kang ora ditindakake ing papan panggonan kang wis ditentokake dening peneliti. Peneliti nggunakake media kayata internet, media cetak, audiovisual lan sapiturute. Jadi untuk observasi tidak langsung ini, peneliti tidak langsung berangkat menuju tempat penelitian, melainkan peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan alat bantu, yaitu berupa media elektronik, berupa video dari YouTube ataupun dari berita di koran. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah melakukan penelitian, baru nanti akan menghasilkan teks laporan hasil observasi, yaitu tahapan selanjutnya adalah mengambil teks laporan observasi. Nah, pada teks laporan observasi ini tahapannya yaitu menjabarkan poin-poin hasil observasi ini menjadi sebuah cerita atau paragraf, di mana cerita ini adalah hasil dari yang didapat dari penelitian itu. Sekarang Ustazah akan mulai menjabarkan satu persatu dari mulai poin yang pertama, yaitu pengertian sapi perah. Ya, poin yang pertama di sini pengertian sapi perah, maka setelah penelitian sudah didapatkan jawabannya ya, maka akan dijabarkan pengertian sapi perah. Sapi perah yaiku kalebu golongane kewan mamalia lan pemamabia. Kewan mamalia yaiku kewan kang nyusoni anak-anake, wondene pemamah biak yaiku mamah utawa ngunyah rambah pindho babagan panganan kang wis dielek. Sapi perah lumrahe diternakake penduduk desa kanggo asil utamane yaiku dijupuk susune. Jadi sapi perah itu termasuk dalam golongan hewan mamalia dan pemamah biak. Hewan mamalia itu adalah hewan yang menyusui anak-anaknya. Tetapi jika hewan pemamah biak itu adalah hewan yang mengunyah 2 kali dari bagian makanan yang sudah dimakannya. Nah, sapi perah itu biasanya diternak oleh penduduk desa dengan dimanfaatkan hasil utamanya yaitu susu. Kemudian yang kedua adalah menjabarkan tentang ciri-ciri sapi perah ya. Ciri-ciri sapi perah dijabarkan hasilnya yaitu sapi perah duweni ciri-ciri kang padha karo kewan liyane, yaiku duweni mata, irung, cengur, kuping, sikil lan buntut. Mata lan kuping sapi cacah 2, dene sikile cacah 4. Saliyane sikil cacah 4, sapi duweni ciri mligi utawa ciri khusus yaiku duweni sungu 2 kang banget cendak, duweni kuku kang ganep ing saben sikile lan gedhe awake. Baik, sudah artikan ya untuk paragraf yang kedua. Sapi perah itu mempunyai ciri-ciri yang sama dengan hewan lainnya, yaitu mempunyai mata, hidung, mulut, telinga, kaki, dan juga ekor. Mata dan telinga sapi jumlahnya ada 2. Jika kakinya itu berjumlah 4. Selain kakinya 4, sapi pun mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai 2 tanduk yang pendek, mempunyai kuku yang jumlahnya genap di setiap kakinya, dan badannya besar. Kemudian Ustazah lanjutkan untuk menjabarkan poin yang ketiga yaitu mupangat bagian sapi perah. Kejaba saka susune sapi perah sing wis ora produktif uga bisa dipotong dijupuk daging lan kulite. Kulit saka sapi perah kena kanggo nggawe bedug, jedor, gendang, tas, dompet, sepatu, lan sapi turute kaya sapi-sapi liyane. Kulit sapi uga kena kanggo rerenggan ing tembok. Rerenggan saka kulit sapi lumrahe awujud lukisan kayata gambar wayang, panorama alam, masjid, kaligrafi lan sapi turute. Kejaga saka asil ing dhuwur, sapi perah uga ngasilake blontong utawa tletong.
Blotong utawa teletong sapi migunani banget kanggo pupuk kandang lan bahan bakar biogas. Tanduran bisa subur krana pupuk kandang blotong sapi. Kejaba saka blotong sapi digunakake sawetara warga kanggo bahan bakar biogas tumrap keperluan masak lan sapanunggale. Jadi selain dimanfaatkan susunya, sapi perah yang sudah tidak produktif susu lagi juga bisa dimanfaatkan, yaitu dipotong dan diambil daging dan kulitnya. Kulit dari sapi perah itu bisa digunakan untuk beduk, jedor, gendang, tas, dompet, sepatu, dan lain-lain. Nah, kulit sapi juga bisa digunakan untuk hiasan tembok. Hiasan dari kulit sapi ini biasanya berwujud seperti gambar wayang, kemudian berwujud seperti pemandangan alam, masjid, kaligrafi, dan lain-lain. Nah, selain hasil itu tadi, sapi perah juga bisa menghasilkan blontong atau teletong. Itu adalah kotoran sapi. Nah, blontong atau teletong atau kotoran sapi ini digunakan untuk pupuk kandang dan bahan bakar biogas. Nah, tanaman itu bisa subur karena pupuk kandang dari kotoran sapi ini tadi. Selain itu, kotoran sapi juga bisa digunakan untuk bahan bakar biogas yang bisa dimanfaatkan untuk memasak, untuk keperluan rumah tangga, dan lainnya. Nah, sekarang dilanjutkan pada poin mupangat sapi perah kanggo panguripe manungso. Jadi manfaat sapi perah dalam kehidupan manusia, ya. Saya akan jabarkan di sini. Sapi perah iku migunani kanggo uripe manungso. Manungso bisa tetep sehat krana susu sapi. Manungso bisa urip sehat krana daging sapi. Akeh manungso kang kasil uripe krana usaha pangetake kulit sapi. Wit-witan lan tanduran bisa urip subur krana saka pupuk kandang kang salah sijine dihasilake saka blontong sapi. Jadi sapi perah itu sangat berpengaruh, sangat membantu kelangsungan hidup manusia. Manusia bisa sehat itu karena manusia juga mengkonsumsi susu sapi. Manusia juga bisa sehat karena makan daging sapi, dan banyak manusia yang penghasilannya, hasil usahanya itu dari kulit sapi. Tumbuh-tumbuhan bisa hidup subur itu juga karena pupuk kandang yang subur dengan bantuan dari kotoran sapi. Nah, jadi ini ya anak-anak soli dan solihah, penjabaran dari hasil observasi pengamatan sapi perah. Nah, dari poin-poin yang tadi disebutkan di dalam kerangka sudah dijabarkan dalam bentuk cerita yang lengkap. Nah, cerita yang lengkap ini tadi didapatkan dari hasil pengamatan yang terjun secara langsung, ya, pengamatan sapi perah, pengamatan observasi sapi perah. Nah, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Nah, menurut jumlahnya peserta observasi itu dikelompokkan menjadi 2 bagian, ya, yaitu yang pertama ada observasi individual. Observasi individual ini observasi kang ditindakake kanthi ijen utawa dhewe. Jadi observasi individual itu observasi atau penelitian yang dikerjakan secara individu atau secara sendiri. Nah, yang kedua adalah observasi kelompok. Nah, observasi kelompok ini observasi kang ditindakake kanthi kelompok utawa pesertae luwih teko siji. Jadi observasi kelompok ini observasi yang dilakukan dengan jumlah 2 orang atau lebih. Jadi lebih dari 1 orang, ya, itu dinamakan observasi kelompok.
Nah, ini tadi adalah materi yang bisa Ustazah sampaikan anak solih dan solihah, yaitu adalah tahapan-tahapan bagaimana sih cara untuk melakukan observasi, cara untuk membuat cengkorongan atau persiapan observasi itu seperti apa, kemudian cara penindakannya observasi dan juga hasilnya. Bagaimana? Mudah bukan? Insya Allah cukup itu yang materi yang hari ini yang dapat Ustazah sampaikan. Sekian dari Ustazah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.